Lagi dan lagi melalui rekaman pada pagi hari ini, saya tidak mengatakan saya yang paling pintar. Enggak Pak, saya hanya mengkritisi, meluruskan dengan mengambil fikih jumhur. Makanya judul kajian kita Pak, khilafiyah yang terjadi di antara kalangan para ulama dan fuqaha lintas madhab, 4 madhab. Kami mendengar ustadz, ada ustadz yang menyampaikan, orang yang kalau berkurban belum akikah, belum sempurna kurbannya. Enggak sempurna pahala kurbannya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul atau tidak? Ada nggak Bapak Ibu mendengar ceramah seperti ini? Orang yang berkurban sementara dia belum akikah, maka belum sempurna atau tak sempurna pahala kurbannya karena dia belum akikah. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Nah, saya mendengar ceramah ini, pertama yang saya tangkap mungkin bisa jadi adanya kesalahpahaman dalam mendudukkan suatu kaedah. Yang kedua yang saya tangkap adalah mungkin adanya sebuah keberanian dari cerita-cerita yang berkembang lalu dikemas sebagai sebuah kebenaran, setelah itu diyakini, disampaikan tanpa mengecek terlebih dahulu kesohihannya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika kita berbicara agama, kita berbicara dalil Pak. Nggak bisa kita bicara agama tanpa dalil. Jadi Bapak Ibu, tidak ada hubungan antara kurban dan akikah. Nggak nyambung Pak. Nggak nyambung Bu. Akikah. Kurban. Akikah ini Bapak Ibu bentuk syukur kita akan kelahiran anak. Kurban bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kaedah yang berbeda definisi. Akikah ini Bapak Ibu punya masa expired, masa berlaku. Contohnya, ya, ada seorang perempuan, dia melahirkan, lalu ia ingin mengakikahkan anaknya. Maka sunnah yang disyariatkan untuk perempuan itu adalah hari ke-7 dari kelahiran sang anak. Ketika ia mendapatkan ketidakmampuan untuk berakikah pada hari ke-7, maka boleh ia ambil opsi kedua, waktu tenggang kedua, yaitu apa? Hari ke-14. Ketika ia nggak mampu di hari ke-7 dan di hari ke-14, maka boleh ia ambil di hari ke-21. Nah, ketika ia nggak mampu di hari ke-21, maka tidak ada keharusan baginya untuk berakikah. Dia dikelompokkan dalam kelompok orang yang tidak mampu. Nah, ternyata Bapak Ibu, dia mampunya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun setelah kelahiran anaknya. Ini enggak akikah lagi namanya, Pak. Namanya sedekah. Akikah tuh Bapak Ibu disebut akikah 7, 14, 21. Waktu yang diberikan oleh fikih yang disampaikan oleh para fuqaha. 7, 14, 21. Nah Bapak Ibu akikahnya sebulan setelah kelahiran anak, ini enggak akikah lagi namanya Pak, ini sedekah. Boleh-boleh saja, tapi pengatasnamaannya tak bisa kami sebut, tak bisa kita sebut sebagai akikah. Disebut sebagai sedekah. Kenapa? Akikah itu punya ketentuan, punya kaedah, punya masa waktu tenggang, punya rumusnya sendiri, berdiri di atas porosnya sendiri. Sementara kurban Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, definisinya pembuktian cinta dari harta kita yang kita persembahkan, yang kita berikan kepada Allah untuk membahagiakan orang-orang fakir miskin Bapak Ibu. Dapat dipahami? Jadi oleh karenanya kalau kita kaji Pak, kurban itu sunnah muakkadah. Bahkan ada ulama yang mewajibkan kurban Pak. Ada Pak, wajib secara mutlak. Kenapa para ulama mewajibkan kurban? Karena mereka mengambil kaedah bahwasanya fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Hukum kurban perintahnya, hukumnya itu merujuk kepada perintah hukum pertama. Sekarang Bapak Ibu, maka dirikanlah sholat. Mendirikan sholat itu wajib atau tidak Pak? Wajib atau tidak Pak? Wajib. Wajib bagi muslim laki-laki, muslimah perempuan. Betul? Jadi wajibnya sholat itu terbawa-bawa kepada wajibnya kurban. Artinya hukum kedua, wanhar, itu merujuk kepada hukum pertama, fasalli. Jadi Bapak Ibu ketika kita memahami ilmu tafsir, hukum kedua itu Bapak Ibu itu merujuk kepada hukum pertama. Hukum kedua. Kalau hukum pertama wajib, maka akan berimbas kepada hukum kedua.
Jadi Bapak Ibu, ini pendapat yang mengatakan kurban itu wajib secara mutlak. Tapi kami tak mengambil pendapat ini. Karena pendapat yang masyhur, yang mendekati asah, didukung oleh jumhurul fuqaha, kurban itu sunnah muakkadah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, muakkadah disebut sebagai sunnah yang ditekankan itu dikarenakan Nabi bersabda, barang siapa yang mendapatkan dirinya memiliki kelapangan, dia tak berkurban, ada ancamannya. Kalau akikah Pak, Bapak lapang atau tidak, Bapak punya uang atau tidak, Bapak memiliki harta atau tidak, Bapak akikah ataupun tidak, nggak ada dosa di situ. Contohnya, Pak Ketua punya anak tuh lahir hari ke-7, Pak Ketua punya uang. Pak Ketua punya harta, tapi Pak Ketua tidak mengakikahkan anak, maka itu tak menjadi masalah. Tak menjadi masalah, cuman Pak Ketua itu telah kehilangan sesuatu yang utama, dan Pak Ketua telah membuat pemisah antara diri Ketua dengan anak tersebut. Dengan apa? Dengan kita telah menghilangkan kesempatan dia mendapatkan suatu keberkahan dari akikah, dari sembelihan kambing yang kita sembelih untuk anak-anak tersebut. Jadi ada istilah orang zaman sekarang Pak, tergadai. Paham Bapak Ibu? Jadi oleh karena itu Pak Ketua, hukum definisinya saja secara istilahan antara kurban dengan akikah itu tak nyambung sama sekali dan tidak ada keterkaitan sama sekali. Jadi orang yang belum akikah, dia berkurban silahkan saja, nggak ada hubungannya sama sekali Pak. Harus akikah dulu, harus kita menyembelih kambing akikah karena kita masih tergadai. Bahasa tergadai itu Bapak Ibu kita garis bawahi. Tergadai itu maksudnya apa? Maksudnya bagaimana? Bagaimana mufassirin menjelaskannya dalam syarhul hadits. Dan ini Pak Ketua kalau kita jelaskan pada pagi hari ini memakan waktu lebih kurang sekitar 2-4 jam dan membutuhkan penjelasan sekitar 14 SKS Ketua. Nah, jadi oleh karena itu tidak ada halangan bagi mereka yang ingin berkurban untuk berkurban karena belum akikah. Karena akikah itu sifatnya anjuran yang berlaku untuk orang tua yang ingin menyembelihkan kambing untuk anaknya, bentuk syukurnya atas kelahiran anak tersebut. Jadi Bapak Ibu yang belum akikah, apalagi zaman dulu Pak Ketua, jangankan untuk beli kambing untuk akikah Pak, makannya susah Pak. Saya masih ingat Pak Ketua, waktu saya kecil tuh Pak Ketua, telur direbus oleh orang tua saya, kami 5 bersaudara, direbus Pak, 2 itu dibelah setipis mungkin Pak, agar semua anak bisa makan. Waktu itu Pak, ayah kami punya ayam kampung Bu, diambillah telur ayam kampung 1 butir, kami lapar ketika itu, ibu kami minjam beras ke tetangga, malu kami kalau ingin mengenang-enang semua pengorbanan orang tua itu, menangis Pak, malu, menangis, sedih. Kenapa? Begitu besar cinta mereka kepada kita. Hutang beras kepada tetangga, ambil telur ayam kampung di kandang. Telur ayam kampung tuh kecil atau besar Pak? Telur ayam kampungnya sebesar ini Bapak Ibu, ya. Lalu diaduk, dicampur tepung mungkin hampir setengah kilo Pak. Dilebar-lebarkan Pak. Supaya apa? Semua anak-anaknya bisa makan. Tapi entah kenapa Bapak Ibu, masakan orang tua yang sederhana, yang kurang bumbu karena kurang uang, yang kurang bahan karena kurang uang, itu entah kenapa terasa nikmat sekali dan nikmatnya masih terkenang sampai hari ini. Betul Bapak Ibu? Maka oleh karenanya niatkan kurban untuk kedua orang tua yang telah berjuang mencintai kita, membesarkan kita. Aminkan doa saya Bapak Ibu. Ya Allah, terimalah amal ibadah kurban kami, sampaikan pahalanya untuk kedua orang tua kami yang telah meninggalkan kami. Ya Allah, dengan kami menyembelih hewan kurban kami, ya Allah, sampaikan pahala untuk ibu kami yang terkubur di alam kubur, ayah kami yang terkubur di alam kubur. Asbab kurban ini ya Allah, lapangkanlah kuburannya ya Allah, jadikanlah kuburannya taman di antara taman-taman surgamu ya Rahman. Jadikanlah kurban kami ini ya Allah, sapi dan kambing yang kami korbankan ya Allah, menjadi kendaraan untuk orang tua kami, untuk kami semua menuju surgamu ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin, ya Mujibas Sailin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Hadza wa sallallahu